bagaimana kabarnya hari ini? Masih bertahan ya di rumah belajar? Sebelum materi ini kita mulai, Bu Nur mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa. Untuk kali ini, pondok Ramadan kita tetap berada di rumah masing-masing. Tetapi jangan khawatir, karena akan ada ilmu yang akan kalian dapatkan. Pada kesempatan kali ini, Bu Nur akan menjelaskan tentang apa itu puasa. Puasa adalah, kalau menurut dalam bahasa Arab adalah as-shaum, artinya menahan. Sedangkan dalam istilah, puasa adalah menahan diri dari segala yang membatalkan, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Jadi dilarang untuk makan, minum, disengaja, dan hal-hal lain yang membatalkan. Untuk hukum puasa, karena di sini kita sedang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, maka hukumnya adalah wajib. Seperti halnya yang telah difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lalu siapa sajakah orang-orang yang wajib untuk puasa di bulan Ramadan? Ini adalah syarat wajib puasa. Yang pertama adalah muslim atau orang yang beragama Islam. Yang kedua adalah baligh. Baligh di sini artinya dewasa. Yang ketiga adalah sehat secara akal atau tidak gila. Yang keempat adalah suci dari haid atau nifas. Haid adalah darah yang keluar dari seorang perempuan setiap bulannya, dan nifas darah yang keluar setelah perempuan melahirkan. Yang kelima adalah mampu. Mampu di sini artinya tidak dalam keadaan sakit. Yang keenam adalah perjalanan jauh. Karena orang yang sedang dalam perjalanan jauh kurang lebih 80 km, maka dia mendapatkan keringanan dari Allah untuk tidak berpuasa. Ketika kita berpuasa, kita disunahkan yang pertama adalah makan sahur. Ya, yang kedua menyegerakan berbuka. Di sini selain menyegerakan berbuka, kita juga disunahkan berbuka dengan yang manis. Bukan yang manis seperti Bu Nur loh ya, tapi yang manis kayak makan kurma, minum teh manis. Yang ketiga adalah berdoa ketika berbuka. Anak-anak pasti sudah hafal semua doanya berbuka. Coba kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang keempat, ketika kita berpuasa, kita disunahkan untuk memperbanyak amal ibadah. Contohnya membaca Al-Quran, sholat sunnah, sholat duha, sholat rawatib. Kemudian berbanyaklah sedekah dengan memberi makan orang-orang yang sedang Selanjutnya anak-anak, rukun puasa. Yang dimaksud dengan rukun adalah sesuatu yang harus kita laksanakan. Jika kita tidak melaksanakan, maka puasa kita batal. Yang pertama adalah niat. Niat ini kita baca, kita lakukan pada malam hari atau ketika kita sahur sebelum masuk waktu imsak ya. Yang kedua adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Kalau kita sedang berpuasa, apa saja sih yang membuat kita batal puasanya? Yang pertama adalah makan dan minum yang disengaja. Loh, kalau tidak disengaja, misalkan kita lupa, tiba-tiba kita memakan sesuatu tapi benar-benar lupa, kita teruskan puasa kita. Kita hentikan makannya, kita teruskan. Yang kedua adalah muntah disengaja. Yang ketiga adalah hilang akal, misalkan pingsan, kemudian gila, itu juga membatalkan puasa. Yang keempat adalah keluar darah haid bagi seorang perempuan atau nifas bagi ibu yang sudah melahirkan. Yang kelima adalah bersetubuh bagi perempuan dan laki-laki yang sudah menikah. Dan yang terakhir adalah murtad. Murtad ini adalah keluar dari agama Islam. Jika orang yang boleh tidak berpuasa, satu adalah orang yang sedang sakit.
Orang yang sakit boleh tidak berpuasa, tetapi tetap mengganti di bulan lain selain bulan Ramadan. Yang kedua adalah orang yang sedang dalam perjalanan jauh. Seperti halnya yang tadi dijelaskan oleh Bu Nur, perjalanan jauh itu kurang lebih 80 km dan perjalanannya bukan karena maksiat. Yang ketiga adalah orang yang sudah tua, tidak mampu untuk berpuasa. Bu, apakah harus mengganti? Tidak. Bapak, ibu kalian atau nenek kalian, kakek kalian yang sudah tua dan tidak mampu berpuasa, maka cukup membayar fidyah. Yang keempat adalah ibu hamil dan menyusui, boleh tidak berpuasa tetapi menggantinya di bulan lain selain bulan Ramadan. Di antara hikmah berpuasa adalah yang pertama, menjadikan kita menjadi orang yang lebih bertakwa lagi kepada Allah, sebagaimana tadi dalam surat Al-Baqarah, la'allakum tattaqun, ya. Yang kedua adalah menjadikan kita lebih peduli terhadap sesama, karena kita merasakan haus lapar mungkin 1 bulan, tetapi orang yang di luar sana mungkin setiap hari merasakan lapar dan haus, maka timbul kita untuk peduli terhadap sesama. Yang ketiga, menjadikan hidup kita lebih sederhana, tidak bermewah-mewah. Yang keempat, melatih kesabaran kita, karena kita sudah terbiasa melatih kesabaran kita menahan hawa nafsu dalam 1 bulan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.